Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi di channel Suara Tanaman. Seperti janji saya kemarin, kemarin itu saya bilang akan bahas mengenai si karet kebo. Ini dia kita karet kebo ya. Nah, karet kebo ini sorry, karet kebo ini tanaman yang unik ya, karena dia daunnya gede-gede ya kan. Nggak tahu ya teman-teman, kenapa dinamakan karet kebo. Karet kebo ya. Nah itu mungkin bisa kasih komen juga sih di kolom komentar, kenapa sih namanya karet kebo. Karena karet kebo sendiri ya lucu aja. Waktu saya beli waktu ini sebenarnya sudah lama ya teman-teman, dan kenapa ini hampir 2 tahun atau 3 tahun sepertinya mungkin tanah di sini itu mungkin kurang begitu subur kali ya, sehingga dia pertumbuhannya kecil terus gitu kan. Padahal ini 2 tahun harusnya udah gede ya, karena di sini sebenarnya tanahnya sedikit teman-teman, nggak banyak. Di bawah itu ada cor-coran, jadi ya pertumbuhannya juga nggak masif ya si karet kebo di sini. Tapi nggak apa-apa lah, saya suka aja sih gitu. Nah ini udah pembudahan baru nih teman-teman, ini baru, ini sebenarnya sudah 2 tahun kalau nggak salah mami beli itu dulu. Nah kita suka aja lihatnya gitu kan. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman, bapak ibu, dan para pemirsa yang menyaksikan biasa channel Suara Tanaman ya. Kita ngobrol bareng dengan si karet kebo pagi hari ini ya, di hari Selasa tanggal 28 November 2023. Dan ini video yang kesekian kali kita ngobrol bareng sama tanaman ya. Nah hari ini saya sedikit memberikan informasi ya terkait, ternyata karet kebo ini bisa dijadikan sebagai tanaman obat. Keren kan? Jadi kalau teman-teman semuanya ingin detail, nanti teman-teman bisa googling ya. Tapi yang jelas ini sudah banyak sih saya lihat di marketplace yang jual daun keringnya ya, kemudian dijadikan direbus dan airnya seperti biasa diminum untuk dijadikan obat penurun kolesterol ya kan. Kemudian ada nyeri sendi katanya gitu kan. Ini juga ya, jadi salah satunya adalah penurun kolesterol. Jadi kalau kita nih umur yang sudah di atas 35-40 ke atas, nah ini biasanya sudah mulai nampak tuh timbul kolesterol, asam urat ya kan. Kemudian ya penyakit-penyakit yang sudah umum lah, common di Indonesia ya pada umumnya ya, itu boleh sebagai alternatif ya, dijadikan untuk obat ya. Dan ini sebenarnya sudah banyak penelitian sih, kalau saya lihat di beberapa referensi, ada UGM juga mengeluarkan jurnal seperti itu membahas mengenai karet kebo ini. Makanya di beberapa marketplace itu sudah dijual ya, baik di yang merah yang oranye, yang hijau ya kan gitu. Jadi banyak lah. Jadi teman-teman kalau memang misal sedang mencari obat alternatif ya secara alami, ini bisa dijadikan sebagai referensi sih teman-teman gitu. Karet kebo ini juga selain bisa menurunkan kolesterol, itu menekan nyeri sendi atau menekan nyeri head juga, seperti itu ya yang saya baca. Kemudian juga ada darah tinggi, penurunan darah tinggi juga. Jadi kalau kolesterol tinggi itu biasanya kan paket tuh dengan darah tinggi, makanya
ini sebagai alternatif sih teman-teman. Nah, kalau struktur dari sisi fisik karet kebo ini, lihat daunnya gede banget nih ya. Tangan saya segini, si karet kebonya segini, jadi emang lebar gitu. Apakah itu yang dinamakan besar itu, kebo itu karena besar gitu ya. Jadi nah kalau karetnya sendiri nggak tahu apakah daun karet seperti ini, saya juga belum paham. Mungkin bapak ibu teman semuanya yang tahu tentang daun karet itu apa begini ya gitu. Nah, kembali lagi ke informasi terkait khasiat dari si karet kebo ini. Jadi selain menurunkan kadar kolesterol tinggi, itu bisa menurunkan darah tinggi ya. Nah, seperti biasa kalau umur seperti saya nih ya, udah hampir 40 ke atas ya kan. Nah, ini sudah mulai nih ya kan, atau mungkin udah senior bapak ibu yang sedang menyaksikan, pasti ada gejala itulah ya kan. Ya namanya organ tubuh manusia ya, sehebat apapun kita, karena organ kita itu semakin lama semakin menua. Artinya dari sisi usia, performan dari kinerja setiap organ di tubuh itu kan akan berkurang ya secara perlahan gitu, seiring dengan waktu usia bertambah gitu ya. Itu tidak dapat dipungkiri teman-teman. Jadi sejatinya kita ketika kita masih muda ya teman-teman, yang masih di atas 30, dia di bawah 50 ya, 30-40, kalau sudah rajin ya dari sekarang olahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat ya kan, itu biasanya nanti hasilnya itu dari sisi kesehatan di masa tuanya itu jauh lebih baik ya gitu kan. Nah, bagaimana dengan kita yang misalkan sudah saya udah 50 tahun ke atas nih, sudah 60 tahun ke atas nih, bisa sebenarnya masih ada beberapa cara ya. Jadi tinggal nanti niat yang kuat untuk bisa memperbaiki pola hidup kita, olahraga, kita sedikit cari alternatif. Misalkan kalau aku punya teman di kantor, dia mohon maaf sudah umurnya hampir 60, jadi kalau lari itu sudah nggak bisa, kemudian sepedaan juga udah nggak bisa karena sendinya udah pada sakit kan ya. Nah, artinya saya berpikir bahwa ya manusia ya akan seperti itu gitu kan, pasti ada aja kalau tidak masalah dari organ-organ sendi, organ-organ kita lainnya ya, itu pasti ada penurunan kualitas penurunan fungsi kerjanya gitu ya. Jadi teman kantor tuh ya udah paling olahraganya itu ya yang ringan-ringan aja gitu kan. Beliau paling jalan kaki pun ya gitulah ya kan, artinya nggak yang terlalu ngoyo gitu. Jadi kembali lagi ke karet kebo ya. Karet kebo ini memang tanaman yang kenapa saya pelihara, karena nggak tahu pandangan, jadi first time saya good looking aja ngelihatnya, pas pertama kali ngelihat tuh kok asik ya gitu kan, kok seru ya, kok bagus ya. Nah, sebenarnya sih ini daunnya yang agak keunguan gitu sih teman-teman, cuma kalau ini nggak tahu warnanya hijau gini ya. Biasanya sih waktu dulu beli itu ungu gitu loh, karena seperti ini hasil potekan. Jadi sebenarnya ini gampang banget dinanamnya teman-teman. Jadi dari batang itu langsung kita potek, kita tanam itu udah jadi sih kalau ini. Jadi memang gampang ya gitu loh. Nah, ini tuh daunnya tuh kayak apa ya, perfect bulat gini ya teman-teman. Jadi bukan bulat sih, seru aja. Nah, ini kalau kita pegang keras nih teman-teman, keras gitu kan, tuh keras banget tuh, luar biasa tuh, bagus, saya suka gitu kan. Makanya ini keren sih gitu kan. Jadi selain dari manfaat yang saya sebutkan tadi ya, sebelumnya saya ngeliat ini daun kok unik gitu kan, ini kok
keren banget. Nah, ini daun mudanya yang baru tumbuh nih, nggak keras. Tapi kalau yang udah begini nih, keras banget ya. Keras. Nah, ini seru ya teman-teman gitu. Ini juga apalagi keras banget. Nah, oke, jadi hari ini kita ngobrol sama si karet kebo. Jadi sesuai yang saya utarakan di awal bahwa karet kebo ini tanaman yang bisa ditanam dengan mudah, dan alhamdulillahnya ini punya khasiat gitu kan yang banyak ternyata. Jadi kalau bapak ibu bisa cek-cek di marketplace itu ada tuh gitu ya, kalau mau menurunkan kolesterol, darah tinggi, atau nyeri sendi dan lain sebagainya lah, ini banyak deh gitu. Kalau nggak salah ada obat bisul juga sih, wallahualam. Tapi ya mungkin mereka sudah riset, sudah meneliti bahwa kandungan-kandungan yang ada di karet kebo ini atau daun karet kebo ini ada khasiat untuk menyembuhkan itu ya gitu. Jadi apa salahnya sih kalau kita mencoba ya kan, berikhtiar. Karena sekali lagi manusia kan ketika ada masalah harus berikhtiar gitu kan. Di samping mungkin medis ya jalan, tapi kan sebagai alternatifnya kita bisa memanfaatkan ini. Tentunya mungkin nanti bisa dikondisikan seperlunya gitu kan. Kalau memang dari sisi medisnya sudah, atau dari sisi dokteran sudah urgent nih, nggak bisa minum, ya udah berarti kan ke dokter. Tapi kalau masih kita obatin dengan herbal gini, apa salahnya gitu kan. Jadi kita mencoba di dua sisi seperti itu ya. Jadi hari ini kembali ke topik pembicaraan, ngobrol dengan si karet kebo, mas apa mbak nih kalau kita panggil. Si karet kebo ini sudah ngobrol dengan kita semuanya ya. Jadi mungkin hari ini cukup sekian ngobrolnya dengan si karet kebo ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, bapak ibu, bisa menjadikan informasi ya khasiat dari karet kebo ini sendiri. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, bapak ibu yang sedang akan beraktivitas pagi hari ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Semoga saya doakan semuanya yang nonton YouTube channel Suara Tanaman ini dimudahkan rezekinya, disehatkan jasmani rohaninya, dan dilancarkan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye karet kebo. Bye bye. Assalamualaikum.